dulu kebersihannya, artinya tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Siap, kita absen terlebih dahulu. Aditya, Akwan, Agi. Kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Coba kita akan tes terlebih dahulu. Ibu akan share. Silakan kalian buka, bisa HP-nya dikeluarkan. Ibu share link yang ada di grup kelas. Ya, nah itu linknya yang harus kalian buka. Nah, linknya yang tadi sudah ibu share di grup kelas. Ya, sudah selesai. Silakan HP-nya disimpan kembali. Tadi kalian sudah mengerjakan tes. Masih ingat di pertemuan yang lalu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, tentang Microsoft Excel dan membuat tabel sederhana. Nah, minggu kemarin kita sudah membuat tabel sederhana dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, dalam tabel ini kalian ditugaskan untuk mengurutkan data, ya kan? Dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, di pertemuan hari ini menyampaikan dulu capaian pembelajaran untuk hari ini. Pencapaian pembelajaran untuk hari ini yaitu pada akhir fase D, peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas TIK atau manual. Nah, tujuan untuk pembelajarannya. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu 1. Melalui kegiatan praktik, peserta didik mampu menerapkan fungsi rumus Microsoft Excel dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu merancang data dalam bentuk representasi tabel dengan baik. Jadi kita akan memasukkan fungsi rumus Microsoft Excel dengan benar. Minggu kemarin kalian baru membuat tabel sederhana, baru membuat tabelnya saja. Nah, dalam tujuan pembelajaran, Bu akan menyampaikan juga tentang teknik pembelajarannya. Asesmen penilaian untuk pembelajaran analisis data Microsoft Excel ini ada 2 penilaian. Yang pertama, penilaian secara individu dan penilaian secara kelompok. Ya, penilaian individu salah satunya tadi kalian sudah melakukan tes. Nah, tes ini termasuk penilaian secara individu. Ya, ada juga penilaian kelompok. Di dalam asesmen penilaian ini ada 3 aspek yang jadi penilaian. Yang pertama ada sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Apakah kalian pernah melihat laporan nilai harian? Nilai harian harian 1 nilainya sekian, daftaran nilainya seperti itu. Pernah melihat? Pernah. Siapakah nilai tertinggi dalam laporan nilai tersebut? Kan ada ya, bahwa seperti tadi tampilan nilai-nilai yang tadi nilai waktu, nilai PTS dan sebagainya di sini. Di situ ada rata-rata, ya rata-rata persiswanya berapa nilai rata-ratanya, gitu ya. Terus andai saja kalau kita membuat nilai merekap nilai ini menggunakan manual, berarti kita harus menghitung satu persatu, ya kan, jumlah nilai. Mending kalau nilainya hanya 3 nilai saja dan hanya 10 siswa misalkan, itu kan bisa secara manual lebih gampang. Tetapi bayangkan kalau saja nilainya ini ada 10 nilai misalkan, ada 10 nilai, dan yang harus kalian buatkan jumlah nilainya berapa, rata-ratanya berapa. Andaikan ada 100 siswa, harus selesai berapa hari kalian menjumlahkan itu, gitu ya. Tetapi dengan adanya aplikasi Microsoft Excel ini, kita bisa mempermudah pekerjaan kita, ya kan? Yang tadinya harus selesai dalam jangka waktu beberapa hari, pekerjaan yang dalam jangka waktu 1 minggu baru bisa diselesaikan secara manual, dengan bantuan Microsoft Excel ini bisa diselesaikan dalam waktu hitungan menit. Itu ya, ini tentang Microsoft Excel. Nah, Ibu akan menampilkan di sini video tentang pengolahan data dasar, rumus, dan fungsi. Bagaimana tadi cara menjumlahkan, cara membuat rata-rata dari nilai tersebut. Nah, kalian simak videonya, catat poin-poin penting yang baru kalian mengenal tentang rumus dan fungsi dari Microsoft Excel. Mengenal rumus dan fungsi, materi pengolahan data lanjutan. Halo siswa hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk menerima pembelajaran? Hari ini kita akan mengenal rumus dan juga fungsi pada program pengolah angka Microsoft Excel. Rumus adalah suatu instruksi untuk memproses atau menghitung sebuah data. Rumus atau juga disebut dengan formula digunakan untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan mendapatkan hasil yang diharapkan. Rumus atau formula dapat digunakan untuk perhitungan yang sederhana hingga super kompleks, baik untuk data berupa angka, teks, tanggal, waktu, atau kombinasi dari jenis data-data tersebut. Dalam aplikasi Microsoft Excel, rumus akan ditampilkan di baris rumus atau disebut juga dengan formula bar, sedangkan hasil perhitungan dari rumus yang kita gunakan akan muncul di selnya. Dalam menuliskan rumus pada aplikasi Microsoft Excel terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak boleh melebihi 240 karakter. Yang kedua, tidak boleh ada spasi. Dan yang ketiga, harus dimulai dengan karakter sama dengan. Untuk menuliskan rumus dalam sebuah sel dapat melalui salah satu dari ketiga cara berikut. Yang pertama adalah menggunakan angka tetap. Misalkan, Adi memiliki 2 nilai, nilai 1 dan nilai 2. Kemudian kita ingin mengetahui jumlah dari keseluruhan nilai Adi, yang mana terletak pada sel E2.
maka bisa dilakukan dengan langsung menuliskan angka yang ada dalam sel, yaitu sama dengan dalam kurung 85 plus 90. Kemudian tekan enter pada keyboard, lalu kita akan mendapati hasilnya adalah 175. Cara kedua, menuliskan rumus menggunakan referensi sel atau alamat sel relatif. Misalkan kita sama-sama ingin mencari jawaban dari sel E2, maka bisa dilakukan dengan menuliskan alamat selnya saja yang diinginkan untuk dicari hasilnya. Bisa dituliskan dengan cara sama dengan dalam kurung C2 plus D2. Tutup kurung kemudian tekan enter pada keyboard, lalu akan didapati jawaban yaitu yang sama 175. Sebetulnya kita sama-sama ingin menemukan hasil dari 85 ditambahkan 90. Namun cara satu menggunakan langsung angkanya dan cara dua adalah alamat selnya, di mana letak 85 terletak di sel C2 dan letak 90 ada di sel D2. Berikut adalah beberapa operator matematika yang sering digunakan untuk melakukan perhitungan dan simbolnya pada aplikasi Microsoft Excel. Penjumlahan atau yang ditandai dengan tanda plus dalam Microsoft Excel juga ditandai dengan tanda plus. Pengurangan yang biasanya ditandai dengan tanda minus di Microsoft Excel juga ditandai dengan tanda minus. Perkalian yang biasa ditandai dengan tanda X atau kali dalam Microsoft Excel berbeda menggunakan tanda bintang. Lalu pada pembagian yang biasa ditandai dengan tanda titik 2 dalam Microsoft Excel ditandai dengan garis miring. Dan yang terakhir adalah perpangkatan. Biasanya ditandai dengan tanda petik, jika dalam Microsoft Excel dia ditandai dengan tanda seperti yang bisa dilihat di layar monitor kalian. Setelah mengenal rumus pada aplikasi Microsoft Excel, sekarang kita akan membahas penggunaan fungsi dalam Microsoft Excel. Sudah menjadi hal yang umum bahwa formula atau rumus disamaartikan dengan function atau fungsi, padahal seharusnya kedua istilah itu memiliki penjelasan yang berbeda. Secara garis besar, fungsi merupakan preset dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya relatif lebih mudah untuk dikerjakan. Atau dengan kata lain, fungsi adalah rumus-rumus yang telah didefinisikan untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Berikut adalah yang termasuk contoh dari fungsi, yaitu ada average, sum, max, min, count, dan logika if. Kita akan membahasnya satu persatu. Average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau disebut juga dengan range. Cara penulisan fungsinya adalah sama dengan average dalam kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, lalu kemudian tutup kurung dan tekan enter. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Cara penulisan fungsinya adalah sama dengan sum dalam kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau nilai paling besar pada sekumpulan data atau range. Cara penulisan fungsinya adalah sama dengan max dalam kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, kemudian tutup kurung lalu tekan enter. Lawan dari max yaitu fungsi min. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah atau nilai paling kecil pada sekumpulan data atau range. Penulisan fungsinya adalah sama dengan min dalam kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Dan berikutnya adalah fungsi logika if. Fungsi logika if digunakan apabila dalam sekumpulan data terdapat kondisi tertentu, misalnya apabila nilai siswa lebih dari 70, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Jika kurang dari 70, maka harus remedi. Penulisan fungsi logika if adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan if dalam kurung logical test, kemudian value if true, dan value if false, dan seterusnya, kemudian tutup kurung lalu tekan enter. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Berikut akan Ibu contohkan bagaimana caranya mengaplikasikan sebuah fungsi dalam aplikasi Microsoft Excel. Di sini Ibu memiliki rekap nilai ulangan kelas 7Z Mapel Informatika, di mana terdapat nilai Ani 85, Budi 91, Bambang 74, Tuti 60, dan Lisa 80. Kita akan mencari jumlah nilai dari keseluruhan siswa, kemudian rata-rata nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah siswa. Maka pada kolom jumlah nilai kita bisa masukkan fungsi sum dengan cara ketik sama dengan sum
dalam kurung sel C5 sampai dengan sel C9. Maka kita drag saja dari C5 sampai C9, kemudian beri tutup kurung dan tekan enter pada keyboard. Maka akan ditemui hasil 398. Kemudian kita akan mencari rata-rata nilai. Maka kita bisa gunakan fungsi average. Caranya kamu ketikkan sama dengan average dalam kurung sel C5 sampai dengan sel C9. Maka drag saja dari C5 sampai dengan C9. Kemudian tutup kurung dan tekan enter pada keyboard. Maka akan ditemui rata-rata nilai di kelas tersebut adalah 79,6. Lalu kita akan mencari nilai tertinggi. Kamu bisa melakukannya dengan cara menggunakan fungsi max. Dengan cara ketikkan sama dengan max dalam kurung sel C5 sampai dengan sel C9 lalu tutup kurung, kemudian tekan enter pada keyboard. Maka akan ditemui bahwa nilai tertinggi dalam kelas tersebut adalah 91. Sudah sesuai bukan? Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai terendah. Kamu bisa menggunakan fungsi min untuk mencari nilai terendah dalam suatu range atau kumpulan data. Caranya adalah dengan cara ketikkan sama dengan min dalam kurung range yang akan kita cari nilai terendahnya, yaitu C5 sampai dengan C9. Kemudian berikan tutup kurung dan tekan enter pada keyboard. Maka akan ditemui hasil yaitu 60. Yang terakhir kita akan mencari jumlah siswa yang ada dalam kelas 7Z. Caranya bisa menggunakan fungsi count. Kamu bisa mengetikkan sama dengan count dalam kurung sel C5 sampai dengan sel C9, kemudian tutup kurung dan tekan enter pada keyboard. Maka akan ditemui jawaban yaitu 5, sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada kelas 7Z. Sekarang kita akan bagi kelompok ya. Sebelum kita Ibu membagikan LKPD, silakan kalian bentuk dulu kelompok. Berarti ini kelompoknya 4, ada yang 4, ada yang 5. Di dalam LKPD ini yang harus kalian kerjakan, yang pertama tulis nama kelompok. Nama kelompok, yang kedua adalah nama anggota. Nama anggotanya dituliskan. Kelompoknya Ibu bagi saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa nama anggotanya ditulis. Namanya siapa. Nah, apa yang harus kalian kerjakan di LKPD ini? Di sini ada data nilai kelas 7B semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Di sini dari siswa tersebut ada 4 mata pelajaran, ya kan? Ada 4 mata pelajaran. Dari 4 mata pelajaran ini, silakan kalian tuliskan mulai dari judulnya silakan kalian tulis. Judulnya menggunakan huruf kapital semua. Fontsnya silakan kalian bebas. Font dan font size-nya ini bebas, ya. Semuanya bebas. Selanjutnya nomor untuk menentukan kolom dan baris atau menentukan selnya itu juga bebas, tergantung kreativitas kalian. Mau mulai dari kolom berapa atau sel berapa, ya, memulainya dan sebagainya. Setelah kalian tulis, ketik semua, jangan lupa kita tapelkan bordernya atau tabel-tabel ininya, ya. Bordernya ditampilkan. Fungsi yang harus kalian kerjakan atau tugas yang harus kalian kerjakan di kolom yang pertama ada jumlah rata-rata, itu yang harus kalian isi.
jangan lupa di situ ada judul itu ada penggabungan dari kolom, ya kan? Satu baris. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita per kelompok tampil ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan kalian presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 sudah siap? Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Rini, Elisa, Ajis, dan Jayan. Nah, kami akan mempresentasikan data nilai kelas 7B semester 1 tahun pelajaran 2022 dan 2023. Kedengaran tidak suaranya? Jumlah dari siswa nama Agnes 2023 menggunakan dari siswa nama Agnes Total matematika 735 menggunakan rumus sel C4 sampai sel C13. Bahasa Inggris 748 menggunakan rumus sel D4 sampai D13. Bahasa Indonesia 778 menggunakan rumus sel E4 sampai E13. TIK 759 menggunakan rumus sel F4 sampai F13. Dan nilai tertinggi dari matematika adalah 98 dan menggunakan rumus mak sel CA C4 sampai C13. Bahasa Inggris nilai tertinggi 92 dengan menggunakan rumus mak sel D4 sampai D13. B. Bahasa Indonesia nilai tingginya adalah 90 menggunakan rumus mak sel E4 sampai E13. Dengan TIK nilai tertingginya adalah 84 menggunakan rumus sel F4 sampai F13. Amin. Saya mesin 4 sampai D13. Nilai rata-rata MTK 75,5 menggunakan rumus average
sampai C13. Nilai rata-rata bahasa Inggris 74,8 menggunakan rumus APRAG sel D4 sampai D13. Bahasa Indonesia 77,8 menggunakan rumus APRAG sel E4 sampai E13. TIK 75,9 rumus APRAG sel F4 sampai F13. Sekian dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini tentang apa? Tentang membuat Membuat tabel sederhana dan fungsi ya. Rumus yang telah didefinisikan untuk menyederhanakan perhitungan yang rumit atau jumlah yang banyak. Kembali HP-nya, silakan kalian isi dari prosesnya dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya minggu depan kita masih di elemen analisis data yang akan kita bahas yaitu tentang analisis data lanjutan. Ya, ini baru tentang fungsi tadi ya, ada fungsi sum dan sebagainya. Jadi minggu depan dibuka lagi buku paketnya dibuka, bisa kalian pelajari di internet tentang analisis data lanjutan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, berarti artinya kalian sudah paham semua. Untuk mengakhirinya, silakan KM pimpin doa. Hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Kita sampai ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.